Motor kamu nggak kuat nanjak? Ya nonton aja video ini sampai selesai. Karena sebelumnya memang aku sudah pernah bikin videonya ya di tempat terpisah mungkin setahun yang lalu. Tapi aku bakal bahas lagi ya kenapa motor kalian itu nggak bisa nanjak meskipun sudah upgrade CVT ya. Ini sebenarnya yang aku dapat komennya itu dari motornya BDSP ya. Ini nggak tahu ya kenapa yang motor-motor Honda itu banyak banget yang kayak nggak kuat ya. Mungkin ada satu dari 4 faktor yang bakal aku jelasin, dan ini bukan cuman di Beat saja ya, tapi juga bisa di motor-motor Honda yang lainnya atau juga motor Yamaha lainnya ataupun juga motor-motor Matic lainnya ya. Aku bakal coba ngejelasin ada 4 poin ya. Kenapa kalian sudah upgrade CVT tapi nggak kuat nanjak di motor kalian ya. Jadi simak aja video ini sampai selesai. Yang pertama adalah salah upgrade CVT. Ya ini lumayan banyak yang kejadian ya, dimana kalian itu upgrade CVT-nya terlalu tanda kutip ya berat. Jadinya kalian itu nggak bisa untuk nanjak. Mungkin kok jalan datar masih bisa, tapi untuk jalan menanjak udah pasti nggak kuat karena fokusnya kalian adalah di top speed atau putaran tengah ke atas. Itu kalian lebih fokuskan di sana dan mengorbankan yang namanya akselerasi. Itu biasanya yang poinnya paling fatal karena ya kalau sudah tanjakan yang digunakan adalah akselerasi ya bawah menengah karena kita itu melawan gravitasi menanjak. Jadinya agak mustahil motor yang kalian upgrade CVT ya dengan karakter ya, dengan tipikalnya adalah top speed itu pasti bakal kesusahan. Dan juga mustahil ya menurut aku pribadi ya, motor dengan tipe top speed ya dengan kondisi standar itu kalian pakai buat nanjak ya. Makanya beberapa orang tuh nanya kayak gimana caranya ngeracik motor top speed tapi kuat di tanjakan ya. Mohon maaf ya, itu sudah hampir sangat-sangat mustahil bagi aku ya. Jadi kalian yang sudah salah upgrade CVT mending dibenerin aja ya kalau memang tujuan untuk tanjakan. Jadi gunakanlah tipikal akselerasi. Yang kedua adalah mesin yang kotor ya. Ini maksudnya adalah bukan dari segi luarnya ya, tapi segi dalamnya, dimana ya kalian itu jarang banget yang namanya mungkin kayak ganti oli, kemudian juga jarang bersihkan karburator untuk motor karbu atau motor injeksi ya. Itu injektor dan juga throttle body itu jarang dibersihkan ya. Kemudian juga bagian saringan udaranya, nah itu juga bisa kotor ya, dan itu akan menghambat yang namanya kinerja di mesin. Dan juga ya untuk di bagian mesin tuh sesekali lah ya kalian bisa bersihkan bagian dalamnya dengan caranya di turun mesin atau overhaul ya kalau nggak salah namanya. Itu bisa di sekitar 50.000 km atau di 75.000 km atau di 100.000 km ya, maksimal lah 100.000 sorry. Itu untuk bisa kalian turun mesin kemudian bersihkan ya di bagian piston dan juga klepnya. Yaitu biasanya kalau sudah kotor, mau kalian upgrade CVT semahal apapun, mau 1 juta, 2 juta, 3 juta, 5 juta, itu gak bakalan juga kuat karena ya dari segi mesinnya sudah kotor. Jadi perhatikan di bagian mesinnya. Yang ketiga adalah bobotnya ya, entah itu ridernya atau orangnya maksudku, kemudian juga bobot dari motornya yang memang tidak sesuai dengan kapasitas mesinnya. Jadi kalau upgrade CVT sudah benar, sudah memang untuk tanjakan, kemudian juga mesinnya bersih, tapi kalau kalian yang punya motornya kecil ya mungkin seperti tadi ya, Beat, Scoopy, Mio dan sejenisnya motor-motor kecil, itu kalian punya bobot itu tuh mungkin yang berat-berat 90, 100 atau gitu ya, atau 80 lah ya, 80, 90, 100 itu kalian buat nanjak itu pasti bakalan nggak kuat gitu loh, karena bebannya itu akan menghambat atau akan membuat stres mesin ya, karena ya bebannya kalian tuh terlalu berat tapi tenaganya kecil gitu. Apalagi kalau kalian itu yang sukanya itu rombongan, dalam arti ya kalian itu motornya sudah kecil, kemudian kalian sebagai ridernya cukup berat, bawa penumpang ya, biasanya temen atau pacar atau istri ya, itu mungkin bebannya berat ya. Apalagi kalau yang sudah berkeluarga, bawa anak lagi, ya sudah gak bakalan kuat itu motor gitu loh. Bahkan motor yang mungkin cc lebih besar pun juga pasti tanda kutip ya akan kayak nyiksa gitu loh. Karena ya sekali lagi, kita itu kalau menanjak itu akan melawan gravitasi, dan pastinya berat badan kalian itu akan mempengaruhi, bahkan bisa double
ketika menanjak. Makanya motor kalian itu gak kuat. Sekalipun misalkan ya motor kalian itu agak cukup besar ya, mungkin yang di kapasitas 125, 150 tuh ada kemungkinan gak kuat. Bahkan yang 250 pun juga bakalan gak kuat kalau bebannya itu terlalu besar. Jadi perhatikan beban kalian sebagai rider, termasuk part-part yang kalian pasang di motor ya. Mungkin kalau part variasi atau apapun lah ya, itu kalian pasang terlalu berat atau bawa barang yang terlalu berat juga, itu sangat mempengaruhi yang namanya tanjakan ya. Jadi sudah pasti akan menyiksa motor ya. Mungkin kalau kalian mau bore up untuk nambah kapasitas mesin ya, tenaga mesin atau ganti ECU dan sebagainya ya, itu mungkin bakal bisa ngebantu sih. Tapi kalian sanggup apa enggak? Yang keempat adalah jalur yang terlalu curam ya. Kalau sudah terlalu curam atau terlalu ekstrim ya, terlalu ekstrim, itu juga ya agak kurang ya untuk motor matic untuk menanjak. Karena basicnya atau dasarnya motor matic itu sebenarnya bukan untuk menanjak ya, untuk city ride atau perjalanan dalam kota ya, atau touring lah ya, yang walaupun tanjaknya masih landai, yang masih bisa tanda kutip normal tanjakannya, mungkin masih bisa maksudku. Tapi kalau sudah terlalu ekstrim ya, mohon maaf ya, itu jangan pakai motor matic. Pakailah motor manual atau memang motornya itu diperuntukkan untuk menanjak. Misalkan kayak Kawasaki KLX, The Tracker, kemudian Yamaha WR, Honda CRF, Suzuki apa ya, saya lupa kalau Suzuki. Nah, atau motor-motor lainnya ya kayak KTM dan sebagainya, memang khusus untuk memang menanjak. Kayak itu tuh sih nggak masalah menurut aku ya. Tapi kalau kalian motor matic dikasih jalanan yang terlalu curam ya, tolonglah berpikir sedikit lah ya. Kalau itu bakalan hampir mustahil untuk motor matic. Jadi tolong diperhatikan. Jadi kurang lebih seperti itu guys ya, untuk poin-poin kenapa alasan motor kalian itu nggak kuat untuk menanjak ya. Jadi kurang lebih seperti itu penjelasannya. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.